Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Berenbroek yang dekat gabung Cagliari, Inter segera rampungkan detail transfer. Cagliari semakin dekat untuk mengamankan jasa Thomas Berenbroek dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang muda berbakat kelahiran 2005 tersebut dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan klub asal Sardinia itu demi mendapatkan kesempatan tampil reguler di level tertinggi sepak bola Italia. Setelah menjalani musim yang menjanjikan bersama tim U23 Inter Milan, Berenbroek kini siap mengambil langkah besar dalam karirnya dengan merasakan atmosfer kompetitif Serie A. Cagliari melihat sang pemain sebagai investasi jangka panjang, sekaligus tambahan kualitas penting untuk lini tengah mereka. Cagliari kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Berenbroek. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, Berenbroek telah menyetujui proposal yang diajukan Rossoblu dan menunjukkan kesediaannya untuk melanjutkan perkembangan karir bersama klub tersebut. Kesepakatan personal antara pemain dan Cagliari disebut tidak menjadi hambatan. Fokus pembicaraan kini tertuju pada penyelesaian detail akhir antara kedua klub. Manajemen Cagliari dan Inter Milan diketahui terus menjalin komunikasi intensif dalam beberapa hari terakhir guna menyelesaikan seluruh aspek administratif dan finansial dari transfer tersebut. Sky Sports, Inter telah permanenkan Mattia Marello dari Udinese. Inter Milan telah memastikan masa depan Mattia Marello, dengan mengaktifkan opsi pembelian dari Udinese setelah menjalani masa peminjaman. Dengan kesepakatan ini, Marello akan tetap berseragam nerazzurri, dan melanjutkan proses perkembangannya bersama Inter setelah tampil impresif di level Primavera musim ini. Menurut laporan Sky Sport, Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan Udinese terkait status permanen Mattia Marello. Bek kiri muda kelahiran 2008 itu awalnya datang ke Inter pada musim panas tahun lalu dengan status pinjaman serta opsi pembelian. Kini klub telah mempermanenkan statusnya. Keputusan ini diambil setelah melihat performa konsisten Marello yang berhasil menjadi salah satu pemain kunci di skuad Inter Primavera, asuhan Carbone. Mattia Marello menjadi salah satu pemain paling menonjol di kompetisi Primavera musim ini. Meski masih sangat muda, ia menunjukkan kualitas yang matang untuk pemain berusia 18 tahun, penampilannya yang konsisten bahkan membuatnya masuk dalam Best 11 Liga Primavera, sebuah pengakuan atas performa stabil sepanjang musim. Inter pantau Joey Firman, opsi baru di lini tengah. Inter Milan terus aktif memantau pasar transfer internasional untuk memperkuat skuad mereka jelang musim baru. Salah satu fokus utama nerazzurri adalah lini tengah, di mana klub kini mulai mempertimbangkan beberapa nama potensial untuk menambah kreativitas dan kedalaman tim. Meski Curtis Jones dari Liverpool masih menjadi target utama, manajemen Inter juga mulai membuka opsi lain. Nama terbaru yang masuk radar adalah gelandang asal Belanda milik PSV Eindhoven, Joey Firman. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Inter sedang memantau situasi Joey Firman sebagai salah satu alternatif serius untuk lini tengah. Gelandang berusia 27 tahun itu tampil luar biasa bersama PSV Eindhoven pada musim lalu. Ia menjadi salah satu motor permainan utama klub Belanda tersebut yang sukses meraih gelar domestik. Firman mencatatkan statistik impresif dengan 41 penampilan di semua kompetisi, 8 gol, 15 assist. Performa tersebut membuatnya semakin menarik bagi klub-klub besar Eropa, yang membutuhkan gelandang kreatif dengan kemampuan distribusi bola tinggi. Biasin beberkan negosiasi Liverpool dan Inter soal Curtis Jones, masih jauh dari kesepakatan. Inter Milan tengah berupaya untuk mengamankan salah satu target utama mereka, Curtis Jones, yang sudah lama menjadi pemain yang dikagumi oleh Christian Cifu. Namun, proses transfer ini ternyata tidak mudah, terutama karena perbedaan valuasi antara kedua klub masih cukup jauh. Menurut laporan Fabrizio Biasin dalam program Sempre Derby di KSVS,
Curtis Jones memang sudah lama masuk dalam daftar incaran Inter Milan. Gelandang asal Inggris itu bahkan sempat menjadi opsi serius pada bursa transfer Januari lalu. Namun, saat itu Liverpool menolak untuk melepas sang pemain. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, situasi Jones tetap menarik perhatian Inter Milan karena dianggap memiliki profil yang cocok untuk proyek jangka menengah klub. Jones sangat disukai Inter, sudah lama menjadi incaran. Pada Januari sempat muncul kemungkinan untuk membawanya ke Milan, tetapi Liverpool menolak, meskipun kontraknya berakhir pada 2027, ujar Biasin. Inter gagal pada upaya pertama untuk rekrut Lukas Hornacek, Braga tegas minta 30 juta euro. Upaya pertama Inter Milan untuk merekrut kiper Braga, Lukas Hornacek belum membuahkan hasil. Klub Portugal tersebut menolak pendekatan Inter dan tetap berpegang pada klausul pelepasan sang pemain yang mencapai 30 juta euro, menunjukkan betapa pentingnya Hornacek dalam proyek masa depan Braga. Meski Inter telah melakukan kontak awal, respons Braga tidak berubah. Klub asal Portugal tersebut menganggap Hornacek sebagai bagian penting dari proyek olahraga mereka dan tidak ingin membuka negosiasi di bawah nilai yang telah ditentukan. Laporan Ojogo menyebutkan bahwa Braga tetap merujuk pada klausul pelepasan sang pemain yang bernilai 30 juta euro, sebuah angka yang menunjukkan betapa tingginya kepercayaan klub terhadap kualitas dan potensi kiper berusia muda tersebut. Bagi Braga, Hornacek bukan hanya aset penting untuk saat ini, tetapi juga investasi besar untuk masa depan. Salah satu alasan mengapa Braga bisa bersikap tegas adalah situasi kontrak Hornacek. Kiper asal Republik Ceko itu masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2028, sehingga klub tidak memiliki tekanan untuk menjualnya dalam waktu dekat. Dengan kontrak jangka panjang tersebut, Braga memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam menghadapi minat dari klub-klub Eropa, termasuk Inter Milan. Sky Sports, Nottingham Forest serius kejar Fratesi, sudah bertemu Inter Milan dan agen. Masa depan David Fratesi di Inter Milan tampaknya semakin mengarah ke pintu keluar. Gelandang tim nasional Italia tersebut dikabarkan menjadi salah satu pemain yang berpotensi meninggalkan Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas ini, seiring keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport Italia, Nottingham Forest telah melakukan pertemuan penting dengan pihak Inter Milan dan agen sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer. Perkembangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Nottingham Forest tidak sekadar memantau situasi Fratesi, tetapi benar-benar mempertimbangkan langkah konkret untuk membawanya ke Inggris. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pada hari sebelumnya telah berlangsung pertemuan di Milano yang melibatkan Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, agen Davide Fratesi, serta Matteo Tocnozzi. Nama Tocnozzi sendiri saat ini diketahui bekerja bersama grup milik Evangelos Marinakis, pengusaha yang memiliki Nottingham Forest. Kehadirannya dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa klub asal Inggris itu sedang mengumpulkan informasi, dan membangun komunikasi langsung dengan semua pihak terkait. Pedro Porro kembali jadi opsi serius, di sisi kanan Inter Milan. Inter Milan bersiap menghadapi perubahan signifikan di sektor bek sayap kanan pada bursa transfer ini. Kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid melalui klausul rilis senilai 20 juta euro membuat Nerazzurri harus bergerak cepat mencari pengganti sepadan. Posisi bek sayap kanan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Inter, kini masuk dalam daftar prioritas utama perombakan skuad. Dalam rencana awal, Inter Milan menjadikan Marco Palestra sebagai target utama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dumfries. Pemain milik Atalanta tersebut tampil impresif dalam musim perdananya di Serie A meski masih berstatus pemain muda. Palestra menunjukkan kematangan permainan yang di atas rata-rata untuk usianya. Jika negosiasi dengan Atalanta menemui jalan buntu, Inter Milan telah menyiapkan alternatif yang tidak kalah menarik, Pedro Porro dari Tottenham Hotspur.
Nama bek kanan asal Spanyol tersebut bukanlah sosok baru dalam radar Inter. Bahkan, ia sudah pernah dipantau pada bursa transfer sebelumnya ketika masa depan Dumfries sempat tidak pasti. Menurut laporan dari L'interista, Porro kembali menjadi opsi serius yang dipertimbangkan manajemen Inter jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Palestra. Peran Calhanoglu di era Cifu kian sentral, namun Istanbul masih mengintai. Gelandang andalan Inter Milan, Hakan Calhanoglu kini berada di fase penting karirnya, menjadi pemimpin di klub, kapten di tim nasional, sekaligus menghadapi godaan besar dari Istanbul. Setelah menuntaskan perjalanan panjang bersama tim nasional Turki hingga lolos ke Piala Dunia 2026, Calhanoglu akan mengemban ban kapten di panggung terbesar sepak bola dunia, sebuah pencapaian yang menjadi tonggak penting dalam karirnya. Namun di balik euforia itu, masa depannya di level klub tetap menjadi topik hangat. Di Inter Milan, peran Calhanoglu justru semakin vital. Di bawah arahan Christian Cifu, sang gelandang tidak hanya menjadi pengatur tempo permainan, tetapi juga pusat dari seluruh struktur taktik Nerazzurri. Cifu disebut memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Calhanoglu, dalam membangun permainan dari lini tengah. Perannya sebagai deep lying playmaker, menjadikannya salah satu pemain paling tak tergantikan di skuad Inter saat ini. Bahkan, sang pelatih dikabarkan sangat ingin mempertahankan Calhanoglu sebagai fondasi utama proyek jangka panjang klub di Viale della Liberazione. Graziani, Pio Esposito sudah teruji, Inter bisa berjaya di Liga Champions. Legenda sepak bola Italia dan juara dunia 1982, Francesco Graziani memberikan pandangannya mengenai masa depan sepak bola Italia, perkembangan talenta muda Azzurri, hingga peluang klub-klub Serie A di kompetisi Eropa. Dalam wawancaranya dengan Il Giornale, Graziani menegaskan bahwa meski timnas Italia kembali gagal tampil di Piala Dunia, masih ada banyak alasan untuk optimistis. Salah satunya adalah munculnya generasi muda berbakat yang mulai menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Di sisi klub, Graziani juga meyakini bahwa Inter Milan masih memiliki kapasitas untuk menjadi kekuatan besar di Liga Champions musim depan. Saat ditanya mengenai pemain muda yang paling menarik perhatian dalam generasi baru Italia, Graziani tidak ragu menyebut nama Francesco Pio Esposito dan Niccolò Pisilli. Menurutnya, kedua pemain tersebut sudah menunjukkan kualitas yang membuat mereka layak dianggap sebagai fondasi masa depan sepak bola Italia. Pio Esposito dan Niccolò Pisilli sudah menjadi dua kepastian, dan para pelatih mereka layak mendapat pujian, ujar Graziani. Pujian tersebut menjadi bukti bahwa Esposito terus mendapatkan pengakuan dari berbagai tokoh sepak bola Italia, setelah tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Pemain muda Inter, Matteo Cocci jadi rebutan 3 klub Italia. Nama Matteo Cocci tiba-tiba menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Bek sayap muda milik Inter Milan itu kini masuk radar sejumlah klub Italia, setelah penampilannya bersama tim muda Nerazzurri mulai menarik perhatian banyak pihak. Menurut laporan Il Giornale di Sicilia, Palermo menjadi salah satu klub yang paling serius mengamati situasi Cocci dalam upaya memperkuat sektor sayap mereka untuk musim depan. Matteo Cocci sebelumnya tidak terlalu banyak disorot publik, namun namanya mulai mencuat setelah disebut dalam beberapa rumor transfer, termasuk sebagai bagian dari skenario tidak langsung dalam negosiasi antara Inter dan Atalanta terkait Marco Palestra. Sejak saat itu, sepak bola Italia mulai memberi perhatian lebih kepada pemain muda yang baru saja menjalani musim perkembangan penting bersama Inter U23 di Serie C. Performa stabilnya membuat Cocci kini dianggap sebagai salah satu prospek menarik di sektor bek sayap dalam sistem akademi Inter. Inter siapkan kejutan besar, Endrick jadi target impian Oktri dan Cifu. Inter Milan terus dikaitkan dengan sejumlah nama besar menjelang musim baru, tetapi kali ini muncul rumor yang berpotensi menggemparkan bursa transfer Eropa.
Menurut sejumlah laporan dari Italia via L'Interista, sosok yang disebut-sebut sebagai transfer prestisius yang disiapkan Octree untuk Inter bukanlah seorang gelandang, melainkan penyerang muda milik Real Madrid, Endrick. Pemain asal Brasil tersebut disebut menjadi salah satu target yang sangat disukai oleh manajemen, staf teknis, dan pelatih Christian Chivu. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Inter berpotensi mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini. Meskipun kualitas Endrick tidak diragukan, biaya transfernya tentu menjadi tantangan tersendiri. Real Madrid dikabarkan masih menghargai sang pemain di kisaran 40 hingga 45 juta euro, sementara kontraknya masih berlaku hingga 2030. Karena itu, Inter disebut sedang mempertimbangkan formula yang lebih kreatif.